5 menit lagi. Ah, ah, ah. 5 menit lagi. Dia mau datang menjemputku. Hai sobat, ketemu lagi di channel Kita Ceria. Kali ini channel Kita Ceria akan menampilkan 10 penyanyi dangdut era 90-an. Gak perlu lama-lama, langsung tonton saja videonya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Satu, Lilis Karlina. Lilis Karlina, lahir tanggal 5 Oktober tahun 1974, adalah penyanyi dangdut dan aktris Indonesia. Namanya melejit berkat lagu Goyang Karawang, Sinden Jaipong, Siapa Kau. Berkat lagu ini pula, Lilis mendapat julukan sebagai si Goyang Karawang. Sebuah harian ibu kota juga pernah memberi gelar Lilis sebagai artis berbibir terseksi. Lilis juga dikenal dengan lagu-lagu dangdutnya yang berbau etnik Sunda. Dan Lilis juga pernah ikut tergabung dalam grup Kelompok Centil dan Manis Manja Group. 2. Iis Dahlia. Iis Laelia, dikenal sebagai Iis Dahlia, lahir tanggal 29 Mei tahun 1972. Sejak masih kecil Iis sangat suka menyanyi dan bercita-cita menjadi penyanyi. Bahkan saat masih duduk di bangku kelas 4 SD, Iis telah tampil di panggung menyumbangkan lagu dengan iringan organ tunggal dalam pesta perkawinan atau perayaan Agustusan. Nama Iis Laelia diganti Iis Dahlia oleh produser agar terdengar karirnya seperti bunga dahlia kelak akan terus mekar harum dan mewangi. Iis juga dianggap sebagai penyanyi dangdut yang ikut menaikkan kelas musik dangdut di mata masyarakat. Di samping Evi Tamala, Ikke Nurjanah dan Cici Faramida, Anugerah Dangdut Indonesia pertama diadakan tahun 1997. Iis berhasil menjadi penyanyi dangdut wanita terbaik, mengalahkan Evi Tamala, Ikke Nurjanah, Lilis Karlina, Ine Cynthia dan Cici Faramida. 3. Ikke Nurjanah. Hajah Hartini RP Nurjanah, lahir tanggal 18 Mei tahun 1974. Penampilan Ikke yang manis dan sopan, untuk ukuran penyanyi dangdut, tidak membuat dirinya tidak laku. Hal ini malah menjadi ciri khasnya. Ikke menghindari menggunakan pakaian yang norak, goyangan yang seronok dan lirikan yang genit, serta desahan yang merangsang. Meski demikian, Ikke tetap bisa eksis di dunia dangdut. Terbukti beberapa penghargaan yang telah diterimanya. Antara lain Ikke meraih penghargaan AMI Awards, Anugerah Musik Indonesia, untuk kategori penyanyi dangdut wanita terbaik 1997, 1998, 1999. Dan penyanyi dangdut paling ngetop SCTV 2002. Tahun 2005, Ikke juga berhasil membawa pulang piala suling emas dalam Anugerah Dangdut TPI. Untuk kategori penyanyi wanita tersohor, mengalahkan Elvi Sukaesih, Inul Daratista, Ira Suara dan Nita Thalia. Selain menyanyi, Ikke juga menjadi bintang iklan dan presenter. Tahun 1996, ia pernah diminta BKKBN bersama mantan Kepala BKKBN Haryono Suyono untuk membawakan talk show dan menjadi presenter sebuah acara memasak untuk stasiun televisi RCTI. 4. Eri Suzan. Eri Suzan lahir di Lamongan tanggal 30 Desember tahun 1978. Diawali karena sering diminta menggantikan kakaknya untuk latihan nyanyi. Kemudian menjuarai beberapa festival menyanyi rock, pop dan dangdut di Jawa Timur. Ia kemudian hijrah ke Jakarta karena mendapat hadiah rekaman sebagai juara salah satu festival rock se-Jawa Timur. Tetapi akhirnya ditunda karena usianya yang masih sangat kecil. Masa penantian ini membawanya menjadi penyanyi pengiring pada show musik beberapa artis, seperti Slank, Anggun C. Sasmi dan Yosilaki. Eri mengikuti festival dangdut se-Jabotabek, dan berhasil menjadi juara 1, dan mendapat piala dari Rhoma Irama.
Seorang produser langsung tertarik untuk merekam sebuah album dangdut pertama Eri Suzan, yang berjudul Mabuk Duit, pada tahun 1993 dan saat itu Eri Suzan masih SMP. Setelah itu beberapa hits dangdut seperti Jangan Buang Waktuku, Muara Kasih Bunda, telah dihasilkannya. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa single hits duet diantaranya bersama Yus Yunus, almarhum Abim Ngesti, almarhum Farid Harja, Adibal dan Benigno kembali dihasilkan. Dua album trio lainnya adalah bersama Ikke Nurjanah, Mila Rosa, Iis Dahlia dan Dewi Purwanti. 5. Fetty Vera. Fetty Vera, lahir tanggal 23 November tahun 1973. Selain bernyanyi, Fetty Vera pun pernah bermain film di tahun 2010. Dengan judul, Melody, bersama Teuku Rifnu Wikana dan lainnya. Sebelum dikenal berkat lagu, Sedang-Sedang Saja, pada tahun 1991. Fetty telah mengeluarkan album Si Ujang. Namun yang melambungkan namanya adalah album kedua, yaitu Sedang-Sedang Saja. Album ini sukses membawanya meraih HDX Award dan pertunjukan keliling ke 5 negara, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Prancis dan Hungaria, pada 1995. Pada ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia, AMI, 2006. Yang berlangsung tanggal 20 Desember tahun 2006 di Plenary Hall, Jakarta Convention Center. Fetty meraih penghargaan untuk artis solo wanita terbaik. Serta lagu, Suratan Cintaku, meraih penata musik terbaik dan dinominasikan sebagai lagu dangdut terbaik. Fetty juga menciptakan seluruh lagu dalam album perdana Julia Perez, yang bertajuk Mau Dongah. 2007. Lagu, Mau Dongah, dibawakan Julia Perez dalam film Susahnya Jadi Perawan. 6. Evie Tamala. Evie Tamala, lahir tanggal 23 Juni tahun 1969. Kesuksesan album Rembulan Malam pada 1994, yang mana sang pencipta lagu berbeda dari sebelumnya, ciri khas Muhtar B, membuatnya seolah berubah arah pula. Hal ini dikarenakan sejak meledaknya album Rembulan Malam ini, karakter vokal Evie semakin cocok untuk lagu-lagu romantis, melankolis, lembut. Dengan berbagai sentuhan dan notasi yang penuh warna diambil dari berbagai genre. Seperti masuknya unsur blues, klasik, swing, dan lainnya. Sejak saat itulah, awal kiblat yang dulunya ke Muhtar B, berubah ke Alik Ababil dengan sentuhan yang berbeda. Seperti sudah dijelaskan di atas. Contoh di album Selamat Malam yang sangat sukses meledak di pasaran. Lagu-lagu di dalam album tersebut lebih berwarna sentuhan musiknya. Terutama untuk lagu Dia Adalah Dia. Dan setelah itu Evie juga meluncurkan album Suara Hati yang lebih dan lebih berwarna lagi sentuhan musiknya dari album Selamat Malam. Bahkan untuk beberapa lagunya bisa dikatakan bukan seperti lagu-lagu dangdut pada umumnya. Misalnya pada lagu Seribu Purnama, Malam Ini, Ku Ingin, dan beberapa lagu lainnya serta album setelahnya. Dari berbagai eksplorasi tersebut, ternyata Evie seakan lebih nyaman dengan lagu-lagu dangdut romantis, melankolis, lembut dengan berbagai kolaborasi genre di dalamnya. Belum lagi kata-kata yang terucap sebelum atau saat intro lagu nan puitis juga menggambarkan bahwa Evie Tamala sudah mapan dengan karakter dangdutnya saat ini. 7. Ine Cynthia. Ine Cynthia Anggriana, lahir tanggal 15 Agustus tahun 1971. Ine Cynthia merupakan salah satu penyanyi dangdut berkarakter, dan termasuk pencetak hits maker dangdut era 90-an. Suaranya yang khas sendu dan manja menjadikannya mudah dikenali banyak orang. Sederet album dan single telah banyak dihasilkan dan tercatat sukses di pasaran, sebut saja lagu, Memori Daun Pisang, Cinta Bukan Sayur Asem, 5 Menit Lagi, Adu Buyung, Gaun Merah Jambu, Kacang Lupa Kulitnya, Prasangka, Di Simpang Jalan, Selalu Rindu, BT dan lain-lain. Ine Cynthia adalah penyanyi yang tidak pernah berhenti berkarya. Dari mulai muncul sampai sekarang selalu ada karya yang dihasilkan mulai dari solo, duet, trio, grup yang kesemuanya bisa dibilang sukses diterima dengan baik oleh masyarakat luas khususnya penikmat dangdut.
Lagu-lagu hits dari leader manis manja ini masih banyak diputar di radio-radio dangdut sampai sekarang. Ine Cynthia beberapa kali namanya masuk nominasi pedangdut wanita terbaik. Dan lagu-lagunya banyak yang mendapat apresiasi penghargaan. Begitupun dengan kelompoknya Manis Manja Group, yang beberapa kali pernah meraih penghargaan grup dangdut terbaik dan terpopuler. 8. Rita Sugiarto. Rita Sugiarto, lahir tanggal 19 September tahun 1960. Lagu-lagu yang dinyanyikan dan dipopulerkan Rita Sugiarto, sampai saat ini masih sering dinyanyikan di panggung-panggung dangdut. Hal ini bisa dimaklumi, karena Rita Sugiarto masih menjadi kiblat bagi penyanyi dangdut perempuan, di samping Elvy Sukaesih. Itulah sebabnya di kalangan pecinta musik dangdut Rita Sugiarto disebut sebagai diva dangdut. Sementara Elvy Sukaesih disebut sebagai Ratu Dangdut. Hampir bisa dipastikan, dalam sebuah panggung dangdut, hingga saat ini lagu dari Rita Sugiarto pasti ada yang menyanyikannya. Rita Sugiarto sering dijadikan juri di tengah maraknya ajang pencarian bakat penyanyi dangdut muda di beberapa stasiun televisi. Di ajang tersebut bisa dikatakan, lagu-lagu Rita Sugiarto paling banyak dinyanyikan oleh para peserta. Bahkan di sebuah daerah, pernah diadakan lomba menyanyi dangdut khusus lagu-lagu dipopulerkan Rita Sugiarto. Di usianya yang memasuki kepala 6, penampilan Rita Sugiarto masih terlihat prima dengan bentuk tubuh yang tetap terjaga. Dan tak kalah dengan penyanyi-penyanyi muda, Rita masih tetap produktif mengeluarkan single-singlenya yang rata-rata menjadi hits. Dan banyak dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi dangdut lain di panggung dangdut. Di tahun 2020, atau setelah 39 tahun tidak rekaman bersama, Rita Sugiarto kembali berduet dengan Rhoma Irama dengan menyanyikan lagu Tulus Hati Luhur Budi. 9. Cici Paramida. Hamida Idam atau yang lebih dikenal Cici Paramida, lahir tanggal 7 September tahun 1973. Cici hidup di lingkungan musik. Ibu mereka adalah penyanyi musik gambus dan kasidah. Saat masih kecil, mereka pernah tergabung dalam grup musik kasidah yang sama. Cici mulai dikenal berkat lagu, RT5 RW3. Dan lagu, Wulan Merindu, semakin melambungkan namanya. Cici memilih dangdut karena musiknya tak jauh beda dengan gambus dan kasidah. Sampai sekarang telah lebih dari 10 album dihasilkan oleh Cici. 4 diantaranya adalah album religius. Berbagai penghargaan pun telah diterima, antara lain meraih Anugerah Musik Indonesia 1999. Album-album Cici banyak melibatkan musisi tenar tanah air. Seperti album, Candu Asmara, bekerja sama dengan Guru Soekarno Putra, dan album, Tak Terpisahkan, berkolaborasi dengan Erwin Gutawa. Selang beberapa lama malang melintang di dunia musik dangdut, Cici mulai jarang tampil di acara on air, tetapi ia lebih sering tampil di acara-acara off air di luar daerah. Selain berkecimpung di musik dangdut, Cici juga sempat terlibat dalam pembuatan lagu-lagu religi. 10. Iyeth Bustami. Iyeth Bustami, lahir tanggal 24 Agustus tahun 1973. Ia berhasil menerbitkan beberapa album di bawah naungan perusahaan rekaman tersebut. Di antaranya, Dondang Sayang pada tahun 1990, Cup Cup Trio Dangdut tahun 1991 dan Emangnya Aku Pikirin pada tahun 1992 di bawah label SKI Records. Pada tahun 1994, Iyeth kembali mengeluarkan album bertajuk Pop Melayu, 40, 60 Cik Minah Sayang, dan album Dangdut Rumah Cinta pada tahun yang sama. Kemudian Pop Minang, 95 album Hati Nan Seso, pada 1995, dan album bertajuk Krisis Cinta pada tahun 1998. Seterusnya Iyeth juga bekerja sama dengan Maheswara Music Records dengan memproduksi album Cinta Hanya Sekali pada tahun 2000. Nama Iyeth semakin terkenal sejak menyanyikan lagu, Laksmana Raja di Laut, pada tahun 2003. Lagu tersebut juga menjadi salah satu lagu di album Zapindut, Laksmana Raja di Laut yang sama-sama dirilis pada tahun 2003 oleh MGM Records. Semenjak dari itulah namanya semakin dikenal luas. Bahkan namanya sampai terkenal di Malaysia.
Negara yang mayoritas penduduknya adalah Melayu. Hingga saat itu ia kerap dijuluki sebagai Ratu Dangdut Melayu. Pada tahun 2003, ia pernah menjadi pemenang kategori penyanyi dangdut wanita terbaik. Pada acara penghargaan Anugerah Dangdut TPI 2003, ia telah lama mendedikasikan dirinya di dunia musik, khususnya musik dangdut. Di daerah asalnya, yakni di Riau, ia telah terkenal dengan suara khas cengkok Melayu dangdut yang dimilikinya. Itu dia sobat 10 penyanyi dangdut wanita era 90-an. Terima kasih telah menonton videonya. Untuk update video terbaru dari kami, klik tombol lonceng untuk pemberitahuan video terbaru dari channel kita ceria. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.